bisa lihat lengkap di dalam video saya ini ya. Nah, antara ajaran Saksi Yehova dan ajaran Pendeta Erastus Sabdono. Nah, saudara, aliran atau bidat Saksi Yehova ini adalah reinkarnasi dari sebuah aliran sesat yang muncul di abad yang keempat oleh seorang yang namanya Arius. Nah, Arius itu percaya bahwa Allah Bapa yang bernama Yahweh itu mula-mula menciptakan Yesus. Setelah menciptakan Yesus, baru dia memakai Yesus untuk menciptakan dunia ini. Sehingga Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah Yahweh. Itu ajaran Arius. Ajaran Arius ini akhirnya ditentang oleh seorang yang namanya Athanasius. Lalu terjadilah sidang besar atau yang disebut sebagai konsili, bahasanya Islam itu muktamar ya, di kota Nisea, itu di Turki ya, yang akhirnya melahirkan di dalam konsili yang disebut sebagai ya konsili Nisea tahun 325, dan akhirnya melahirkanlah sebuah pengakuan iman yang diwariskan kepada gereja sejak itu sampai sekarang yang namanya pengakuan iman Athanasius. Lalu aliran atau paham Arius itu, Arianisme itu mulai menghilang dalam sejarah. Pada abad pertengahan muncul kembali dalam suatu aliran yang namanya Christadelphian. Tapi setelah itu hilang lagi dan muncul kembali pada zaman modern, yaitu Saksi Yehova. Karena itu Saksi Yehova ini boleh dibilang sebagai hasil reinkarnasi dari Arianisme. Nah, Saksi Yehova percaya bahwa Yesus karena diciptakan oleh Allah Bapa, maka dia tidak setara dengan Allah Bapa. Dia memang Allah. Yesus itu memang Allah, tapi Allah kecil, Allah yang lebih rendah dari Allah Bapa. Yesus itu Allah yang perkasa, hanya bukan Allah yang maha kuasa. Yahweh itu atau Bapa Allah yang maha kuasa, Yesus Allah yang perkasa. Ya, nah maka Bapa itu Allah senior dan Yesus itu Allah junior. Yesus itu adalah pribadi kedua terbesar di bawah Yahweh. Itu ajaran Saksi Yehova. Nah, karena itu Saksi Yehova juga beranggapan bahwa Yesus itu aslinya bukan anak Allah, tetapi baru diangkat menjadi anak, baru diangkat menjadi Kristus pada saat dia dibaptis. Inilah anakku, sebelum itu bukan. Dia jadi Kristus saat dia dibaptis. Mirip dengan ajaran Erastus. Yang tadi Allah senior, Allah junior, mirip dengan ajaran Erastus. Saksi Yehova, karena Yesus itu bukan Allah yang sungguh-sungguh, tapi Allah kecil, maka orang tidak boleh berdoa kepada Yesus. Berdoanya harus kepada Allah Bapa, Yahweh, melalui atau dalam nama atau perantaraan Yesus, tapi tidak boleh berdoa kepada Yesus. Itu mirip dengan ajaran Erastus. Makanya saya bilang Erastus ini ajarannya memang boleh dibilang mirip, kalau tidak mau dikatakan identik. Coba sekarang lihat cuplikan ini. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas.
Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Bapalah yang memberi kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dengan hal ini sulit dibantah bahwa sesungguhnya Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu kemuliaan dari Bapa. Dalam doa Bapa kami, Yesus menyatakan, Engkaulah yang empunya kuasa kemuliaan dan kerajaan. Yesus menjadi Tuhan itu karena Bapa. Anak tunggal Bapa yang menjadi Tuhan, bukan Bapa yang menjadi Tuhan. Tapi kalau Bapa dipanggil Tuhan, maka ia adalah Tuhan besar. Kalau Bapa disebut Tuhan, dia itu Tuhan besar. Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Bapa itu major dan anak tunggal Bapa adalah minor. Itulah sebabnya ada sebutan dalam kasanah teologi, major God and minor God. Minor God. Ada major God, ada minor God. Ada Allah yang mayor, yang utama, ada Allah yang tidak utama. Sebenarnya sebutan ini tidak bermaksud mendegradasikan harkat atau status salah satunya. Sebaiknya sebutan major God and minor God kita hindari. Kita tidak menggunakan, nanti pikiran akan menjadi liar. Dan ini paling rawan, saudaraku, akan menjadi serangan dari banyak pihak. Tetapi bagaimanapun harus diakui ada hierarki di dalam Elohim itu. Kalau Yesus berkata Bapa lebih besar, ini menunjuk as superlative greatest. Maison. Ini bicara soal jenjang bertingkat dalam strata Tritunggal, dalam tingkatan Tritunggal. Jenjang yang menyangkut garis komando dan kewenangan. Baca dalam Alkitab, doa yang ditujukan itu kepada Theos. Tapi kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita menemukan kata Allah yang adalah terjemahan Theos itu, kita pikir Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, Theos itu Bapa. Nah, di sini apakah kita tidak bisa mengaktifkan Yesus, Pak? Oh iya, harus. Mintalah kepadaku, aku mintakan kepada Bapa. Dia menjadi juru syafaat. Seperti saya mengatakan, coba you baca Alkitab. Doa-doa rasul-rasul tertuju kepada Theos, itu Allah Bapa. Bukan ke Tuhan Yesus.